Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Salsabila Firdaus dengan NIM 2023 1011 013 11 012. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai teori tujuan negara. Materi ini penting dipelajari karena setiap negara dibentuk bukan tanpa alasan, melainkan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, membuat kebijakan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai apa sebenarnya tujuan utama sebuah negara. Secara umum, teori tujuan negara adalah teori yang menjelaskan mengapa suatu negara dibentuk dan apa yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan kekuasaan negara. Perbedaan teori ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman, kondisi masyarakat, serta cara pandang para filsuf dan ahli politik terhadap hubungan antara negara dan warga negaranya. Teori pertama adalah teori kekuasaan. Teori ini berpendapat bahwa tujuan utama negara adalah memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Dalam teori ini, negara dianggap harus memiliki kekuatan politik maupun militer agar mampu menjaga eksistensinya dan menghadapi ancaman dari luar. Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan teori ini adalah Niccolo Machiavelli. Menurut Machiavelli, seorang penguasa harus mampu menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mempertahankan negara. Oleh karena itu, kepentingan negara seringkali ditempatkan di atas kepentingan individu. Teori kedua adalah teori perdamaian dunia. Teori ini dikemukakan oleh Dante Alighieri. Menurutnya, tujuan negara bukan hanya menciptakan ketertiban di dalam negeri, tetapi juga mewujudkan perdamaian di antara seluruh bangsa di Indonesia. Dante berpendapat bahwa konflik dan peperangan hanya akan menghambat kemajuan manusia. Oleh karena itu, negara seharusnya membangun hubungan yang baik dengan negara lain, serta mengutamakan kerjasama internasional demi terciptanya perdamaian dunia. Teori ketiga adalah teori jaminan atas hak dan kebebasan. Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Menurut John Locke, tujuan negara adalah melindungi hak-hak kodrati setiap manusia, yaitu hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak memiliki harta benda. Negara dibentuk bukan untuk membatasi kebebasan rakyat, melainkan untuk menjamin agar hak-hak tersebut tetap terlindungi. Apabila pemerintah justru melanggar hak-hak rakyat, maka rakyat memiliki hak untuk mengganti pemerintah melalui cara yang sesuai dengan hukum. Teori keempat adalah teori kesejahteraan atau welfare state. Menurut teori ini, tujuan negara tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, perlindungan sosial, serta pembangunan ekonomi. Dalam konsep negara kesejahteraan, pemerintah berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga setiap warga negara dapat hidup secara layak dan sejahtera. Teori kelima adalah teori negara hukum. Menurut teori ini, tujuan negara adalah menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Seluruh tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak seorang pun berada di atas hukum, termasuk pejabat negara. Oleh karena itu, negara harus menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan konstitusi. Teori ini menjadi salah satu dasar penting dalam negara-negara demokrasi modern, termasuk Indonesia. Jika dikaitkan dengan Indonesia, tujuan negara telah dirumuskan secara jelas dalam pembukaan UUD tahun 1945 Alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan negara Indonesia tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga kesejahteraan, pendidikan, perlindungan hukum, serta perdamaian dunia.
Dari berbagai teori tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan negara. Ada yang menekankan kekuasaan, ada yang mengutamakan perdamaian di dunia, perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat, maupun penegakan hukum. Perbedaan tersebut muncul karena setiap teori lahir dalam kondisi sejarah dan perkembangan pemikiran yang berbeda. Namun, seluruh teori tersebut memberikan pemahaman bahwa negara dibentuk untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik bagi masyarakat. Sebagai mahasiswa hukum, memahami teori tujuan negara sangat penting karena teori ini menjadi dasar dalam mempelajari hukum tata negara, hak asasi manusia, serta penyelenggaraan pemerintahan. Dengan memahami tujuan negara, kita dapat menilai apakah kebijakan pemerintah telah sesuai dengan fungsi negara dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Sekian penjelasan mengenai teori tujuan negara. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai salah satu konsep penting dari ilmu negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.